Bibi Li mengadopsi seorang anak laki-laki dan membesarkannya hingga berusia 19 tahun. Anaknya tidak pernah kembali setelah pergi ke kota. Pada hari itu, Bibi Li membawa di sakunya uang receh yang telah ditabung selama lebih dari setengah tahun. Dia berjalan dengan tongkatnya, menempuh puluhan mil jalan pegunungan. Naik 3 bus jarak jauh dalam perjalanannya. Menemukan toko bahan bangunan yang dibuka oleh anaknya. Tetapi anaknya berbalik dan pergi, bahkan tidak mau memanggil ibu. Bibi Li duduk di tangga depan toko. Dia duduk di sana dari pagi hingga sore. Anaknya dan menantunya keluar masuk, menundukkan kepala dan berjalan melewatinya, atau melemparkan pandangan jijik, bahkan tidak memberinya seteguk nasi hangat, bahkan tidak memberinya seteguk air dingin. Malam semakin larut dan jalanan sepi. Bibi Li bangkit perlahan dan mengibaskan debu dari pakaiannya. Berjalan diam-diam menuju stasiun dan membeli tiket pulang. Kembali ke kampung halamannya di desa, Bibi Li mengeluarkan dari kotak kayu semua barang yang berhubungan dengan anaknya. Sepasang sepatu kain yang pernah dipakainya saat kecil, jaket kapas kecil yang sudah banyak ditambal, tas ransel tua yang dipakai untuk sekolah, dan buku tugas penuh tulisan pensil. Juga selimut tua yang membungkusnya saat kecil, semuanya ditumpuk di tengah halaman. Dia menyalakan korek api dan membakarnya. Angin akhir musim gugur meniup nyala api. Suara api membakar barang-barang lama itu. Bibi Li duduk di batu di dekatnya. Menatap, tanpa berkedip, tanpa air mata, di matanya, wajah tanpa ekspresi, seperti membakar tumpukan sampah yang tidak berguna. Seorang tetangga yang lewat di jembatan bertanya, apa yang sedang dibakarnya. Bibi Li bahkan tidak mengangkat kepala. Hanya berkata bahwa itu sampah yang tidak berguna. Hanya menyita tempat. Bibi Li membesarkan anak angkat hingga berusia 19 tahun. Anak ini ditemukannya 20 tahun lalu. Ditemukan di sebuah kuil tua di pintu masuk desa pada hari bersalju. Musim dingin itu, salju menutupi kaki, wajahnya tanpa ekspresi. Saat melewati kuil tua, dia mendengar tangisan bayi di dalamnya. Saat membuka pintu, dia melihat seorang bayi laki-laki dibungkus selimut usang. Wajah kecilnya pucat dan dingin. Tangisannya sangat lemah seperti benang yang bisa putus kapan saja. Bibi Li berusia lebih dari 40 tahun saat itu. Suaminya meninggal muda dan tidak punya anak. Melihat anak itu, dia merasa kasihan. Dia membawanya pulang tanpa berpikir 2 kali. Orang-orang desa semua menasehatinya bahwa hidup sendirian sebagai perempuan sudah sulit dan membesarkan anak akan membuat hidup semakin sulit. Ada yang bilang anak itu ditinggalkan orang tuanya. Mungkin ada masalah, tapi Bibi Li bertekad membesarkannya. Dia merasa ini adalah anugerah dari langit. Tidak peduli seberapa sulitnya anak ini harus dibesarkan. Anak itu tidak punya susu untuk diminum. Bibi Li berlari setiap hari ke desa-desa sekitar, mencari perempuan yang baru melahirkan untuk meminta susu. Jika ada yang berhati baik, memberinya seteguk, dia sangat berterima kasih. Di waktu yang tersisa, dia menghemat uang untuk membeli tepung beras termurah. Anaknya tidak pernah kembali setelah pergi ke kota. Ketika anak itu kecil, dia lemah dan sering sakit. Demam setiap 2 hari sekali, hanya dikatakan bahwa dia anak yang tidak berguna, jalan pegunungan licin. Dia jatuh berkali-kali, setiap kali bangun, pertama-tama memeriksa, apakah anak yang dibawa di punggungnya baik-baik saja, kemudian melanjutkan perjalanan, atau berjongkok dan mengelilingi. Bibi Li naik gunung memotong kayu sebelum fajar, pergi ke pabrik bata membuat batu bata dan membersihkan rumput untuk orang lain, melakukan semua jenis pekerjaan kotor, dan melelahkan. Dia tidak pernah memakai pakaian baru seumur hidupnya. Tidak pernah makan makanan yang cukup. Dia menyisihkan yang terbaik untuk anaknya. Hari demi hari, membiarkan anak itu makan tepung putih. Dia sendiri makan ubi dan sayuran liar. Anak itu memanggilnya ibu sejak kecil. Kata ibu, itu membuat Bibi Li merasa bahwa tidak peduli seberapa sulit harinya, selalu ada harapan. Dia selalu berkata kepada penduduk desa, bahwa hidup ini layak dijalani. Dia akan punya anak yang merawatnya di hari tua. Tidak perlu hidup sendirian lagi. Dia berusaha sekuat tenaga agar anaknya lulus SMP. Pada tahun ketika dia berusia 19 tahun, anak itu bilang, ingin pergi ke kota mencoba peruntungan. Mencari pekerjaan yang baik. Bibi Li tidak ingin melepaskannya. Tapi tidak ingin menghalangi masa depan anaknya. Dia memberikan lebih dari 10.000 yuan yang ditabung selama lebih dari 10 tahun. Memberikannya semua kepada anaknya. Berpesan berulang kali agar menjaga diri di luar. Sering menelpon pulang. Pulang saat hari raya, anak itu langsung berjanji meninggalkan desa dengan membawa barang-barangnya. Tapi sejak saat itu, tidak ada kabar darinya. Baru saja mulai, Bibi Li menunggu setiap hari di warung desa. Menunggu telepon dari anaknya, tapi telepon itu tidak pernah berdering. Dia bertanya kepada orang-orang yang pergi bekerja ke kota. Semua bilang tidak pernah melihatnya. Beberapa tahun berlalu, akhirnya ada yang membawa surat, mengatakan bahwa anaknya sudah menetap di kota, menikah dan membuka toko bahan bangunan. Menjalani kehidupan yang makmur, Bibi Li merasa campur aduk antara bahagia dan getir. Yang baik adalah anaknya sukses. Yang pahit adalah anaknya tidak pernah memikirkannya. Dia semakin tua, punggungnya bungkuk,
dan kakinya tidak lincah lagi. Sudah tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Kehidupannya sunyi dan sepi, dia tidak ingin menjadi beban bagi anaknya. Dia hanya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri, punggungnya bungkuk dan sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Sekali pandang saja sudah cukup untuk merasa puas. Dia menghemat makan dan pengeluaran, sudah menabung selama beberapa bulan untuk ongkos. Bertumpu pada tongkatnya, bertanya jalan, akhirnya menemukan toko bahan bangunan anaknya, tapi ketika anaknya melihatnya, pandangannya langsung menjadi dingin, berbalik dan masuk ke toko, berpura-pura tidak mengenalnya. Hati Bibili seperti diremas. Dia berjalan perlahan ke pintu toko, dan duduk di tangga. Hanya ingin menunggu sampai anaknya mengakuinya. Dia duduk di sana seharian, matahari menghangatkan tangga, kakinya kebas, haus dan lapar. Tapi anaknya dan menantunya sama sekali tidak melihatnya. Seorang pelanggan bertanya tentang orang tua di pintu, dan menantunya tersenyum berkata, "Itu pengemis yang datang, meminta-minta, tidak perlu dihiraukan." Kata-kata ini masuk ke telinga Bibili tanpa ada yang hilang. Hatinya sakit seperti ditusuk es. Pada saat itu, seorang pria parubaya tiba-tiba masuk ke toko, menikah dan membuka toko bahan bangunan. Dia memandang Bibili lalu memandang anaknya, mengerutkan kening dan berbicara, "Xiaolin, apakah ini ibumu? Tahun lalu saat aku ke desa mengumpulkan bahan, aku melihatnya. Dia sering bercerita tentang dirimu padaku. Mengapa kamu berpura-pura tidak mengenalnya?" Wajah anaknya langsung pucat, menelan ludah, tidak bisa berkata apa-apa. Menantunya juga terpaku di tempat. Barulah Bibili menyadari, pemasok ini, tahun lalu ke desa membeli barang, mampir ke rumahnya, minum air. Sejak saat itu, dia tidak perlu hidup sendirian lagi. Dia tahu hubungannya dengan anaknya. Anaknya melihat tidak bisa lagi menyembunyikan, hanya bisa mengakui dengan pasrah, tapi tetap tidak memanggilnya. "Ibu," hanya berkata dengan tidak sabar, "Mengapa kamu datang? Aku sibuk di sini, kamu harus cepat pulang." Bibili tidak berkata apa-apa, dan tetap duduk di tempatnya. Dia ingin menunggu permintaan maaf, menunggu panggilan ibu, yang sudah lama tidak didengarnya. Tapi tidak lama kemudian, anaknya dan menantunya mengunci diri di kamar dan bertengkar cukup lama. Akhirnya, menantunya mengeluarkan 200 yuan dan melemparkannya di depan Bibili. Dengan nada kasar, dia bercerita kepada semua mitra dagangnya, "Jangan mengganggu bisnis kami di sini. Kami tidak bisa membiarkan diri kami dipermalukan seperti ini." Bibili memandang 200 yuan di lantai, dan hatinya benar-benar hancur. Tepat ketika Bibili berpikir bahwa dia akan menghabiskan hari tuanya sendirian, dia bangkit perlahan dan melangkah demi langkah menuju stasiun. Pulang. Dia memandang pemandangan yang mundur di jendela. Di hatinya, harapan kecil yang dimilikinya terhadap anaknya sudah hancur berkeping-keping. Dia hanya bisa pulang dan melanjutkan hidup sendirian. Dia membakar semua barang anaknya. Keesokan harinya, setelah membakar barang-barang itu, Bibili menyeret kakinya yang pincang pergi ke panti jompo terdekat di pedesaan. Ingin mengajukan permohonan tinggal, tapi dia punya rumah tua atas namanya, tidak memenuhi syarat untuk tinggal gratis. Bibili tidak punya pilihan lain, hanya bisa pulang dan terus hidup sendirian. Tepat ketika Bibili berpikir bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian, pemasok sebelumnya kembali ke desa. Tapi saat itu, dia diabaikan. Ternyata pemasok itu juga yatim piatu di masa mudanya. Dibesarkan oleh orang-orang baik hati, tidak tahan melihat orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah pulang, dia semakin marah, menceritakan bagaimana anaknya meninggalkan ibu angkatnya dan tidak tahu berterima kasih, memohon agar Bibili memaafkannya. Berlutut di depan pintu rumah Bibili, menangis dan mengaku, toko bahan bangunan anaknya bertahan berkat reputasi baik. Begitu ini tersebar, semua pelanggan menolak bekerja sama dengannya, pemasok memutus pasokan. Tidak lama, kemudian toko bahan bangunan tutup. Kehidupan anaknya dan menantunya memburuk drastis, dan kartu bank ini adalah sumbangan dari orang-orang yang mengetahui keadaan Bibili. Mereka mengumpulkan dana untuk membantunya, cukup untuk dia hidup tenang sepanjang sisa hidupnya. Pemasok mengatakan bahwa semua orang mengagumi kebaikan Bibili, tidak ingin orang baik menderita. Bibili memegang kartu bank, akhirnya meneteskan air mata. Tidak berapa lama kemudian, karena tidak punya tempat lain, anaknya kembali ke desa dengan putus asa. Dia berlutut di depan pintu rumah Bibili, menangis dan menyesal. Dia bilang dia salah, tidak seharusnya meremehkan, dan menolaknya. Dia juga tidak memaafkannya. Nada suaranya sarkastik. Melihat anaknya berlutut di tanah sambil menangis, Bibili sangat tenang. Teringat lebih dari 20 tahun usahanya. Bekerja dari pagi hingga malam, menghemat segalanya, memberikan semua cintanya, tapi yang diterimanya adalah sikap acuh tak acuh dan pandangan jijik yang ditunjukkan sebelumnya. Dia juga membagikan seluruh cerita di lingkaran kehidupan setempat, hanya membuka mulut perlahan, yang paling tidak tahan, dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, adalah karena kasih sayang yang pernah kita miliki, tapi kamu pada saat aku paling membutuhkan sedikit kasih sayang, merobek hatiku. Sekarang, aku bisa hidup sendiri, jadi tidak perlu kamu khawatirkan. Dia tidak membiarkan anaknya masuk, juga tidak memaafkannya.
bertahun-tahun membesarkan dengan tulus adalah keinginannya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan orang ini hilang. Singkatnya, itu menjadi penghalang yang tidak bisa diatasi. Anaknya melewatkan malam berlutut di depan pintu. Keesokan harinya dia hanya bisa pergi dengan kepala tertunduk. Sejak saat itu dia tidak pernah muncul lagi. Kemudian, Bibi Li, dengan uang dari orang-orang baik hati, membersihkan rumah tua secara menyeluruh. Menanam bunga, rumput, dan sayuran. Pada hari-hari biasa, mengobrol dengan orang tua di desa, berjemur. Hari-hari berlalu dengan tenang dan stabil. Dia tidak pernah lagi menyebut anak itu. Semua penduduk desa mengatakan bahwa dia orang yang berhati keras. Tapi, hanya dia yang tahu, ketika dia duduk seharian di pintu toko bahan bangunan, hubungan ibu anak itu sudah benar-benar putus. Rasa syukur karena dibesarkan seberat gunung dan bulan, tidak meminta balasan mewah atau berlimpah, hanya meminta perlakuan yang tulus. Dalam hidup, jangan pernah lupa dari mana kita berasal, lupakan orang-orang yang pernah peduli padamu dengan tulus. Jangan tunggu kehilangan segalanya baru mengerti penyesalan. Ketulusan dan kebaikan tidak bisa dibeli dengan sikap acuh tak acuh. Lepaskan tepat waktu obsesi yang menghabiskanmu. Jaga hatimu dan jalani hari-hari dengan tenang. Itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri.